Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Journey Comment. Di video kali ini kita kembali lagi akan mendengarkan sebuah cerita, di mana ini adalah sebuah cerita pengalaman tentang seseorang yang mabuk kendaraan. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita langsung dengarkan saja. Semoga teman-teman terhibur. Oke, jadi cerita ini bermula di sekitar tahun 2009. Jadi di tahun itu pada saat masih sekolah di tingkat SMA ya. Jadi itu sebagai orang yang memang belum pernah melakukan perjalanan jauh, baik itu via darat ataupun udara. Nah, pada saat SMA itu pernah ditunjuk untuk ikut studi banding. Studi bandingnya itu di Malang. Ya, studi bandingnya itu di Malang. Jadi waktu itu sekolah kan lagi gencar-gencarnya program kerja baru tuh, organisasi kan. Itu kaitannya sama hijau, bersih dan sehat. Jadi semacam ya menghijaukan lingkungan sekolah lah gitu. Jadi perwakilan dari siswanya terdiri dari 2 siswa sama 3 guru pendamping saat itu dikirim untuk melakukan studi banding ke Kota Malang. Nah, untuk sekolahnya di mana itu lupa juga sih, sekolah mana waktu itu yang ditunjuk. Nah, yang jelas di sekitar Kota Malang gitu sekolahnya. Nah, jadi yang menarik di pengalaman studi banding itu ternyata baru diketahui bahwa saya ini orangnya mabukan gitu. Mabuk darat gitulah. Jadi setiap jalan pakai kendaraan, entah mobil atau ya lebih ke mobil sih. Kalau kemarin waktu naik pesawatnya sih nggak muntah gitu ya. Jadi itu kan saya tinggalnya di kota Samarinda. Nah, kalau mau ke Malang dari Samarinda itu harus ke kota Balikpapan dulu, karena di Samarinda saat itu di tahun itu bandaranya belum ada yang bisa langsung menuju ke Malang gitu, ke kota Malang. Nah, jadi kita naik pesawatnya dari bandara Balikpapan. Nah, itu kan perjalanan darat tuh dari Samarinda ke Balikpapan tuh lumayan jauh jaraknya, sekitar kalau waktu itu sekitar 2 sampai 3 jam saat itu. Itu belum ada tol seperti sekarang. Nah, jadi yang lucunya di perjalanan darat itu baru sebentar gitu perjalanan dari Samarinda, di jalan tuh sudah mulai muntah. Nah, di situ baru tahu kalau ternyata saya itu nggak tahan naik kendaraan. Bentar jalan muntah, minta berhenti di mana gitu kan kalau sudah pengen muntah. Jadi dari Samarinda sampai ke Balikpapan tuh sudah lupa deh berapa kali muntah, yang jelas cukup banyak karena ingat betul tuh kalau sering muntah di perjalanan itu. Oke, nah jadi sudah perjalanan tuh dari Samarinda ke Balikpapan, terus naik kan pesawat. Naik pesawat, terus dari bandara Balikpapan itu langsung kalau nggak salah entah perjalanan langsung ke Malang pesawatnya atau ke Jakarta gitu, lupa. Tapi jelas anggaplah kita skip sampai perjalanan di Malang ya. Ya. Sampai di Malang, nah terus kita nginap di penginapan sama guru pendamping itu untuk besoknya berkunjung ke sekolah yang sudah ditunjuk untuk kita lakukan studi banding. Nah, jadi besoknya waktu kita berkunjung ke sekolahnya tuh sama tuh. Masih dari perjalanan dari hotel ke sekolahnya, di jalan tuh muntah lagi. Jadi sempat berhenti lagi, muntah.
terus lanjutkan perjalanan lagi sampai ke sekolahnya gitu. Pada saat sudah selesai kegiatan, kita sudah beberapa hari lah di situ. Nah ini intinya pada saat melakukan aktivitas di sana itu, setiap naik kendaraan dari mana ke mana tuh pasti muntah. Nah, entah gimana tuh gak bisa ditahan, pokoknya harus stop gitu, stop di mana. Pas lagi yang pernah saya ingat waktu itu tuh beli oleh-oleh gitu kan, beli oleh-oleh ke tempat penjual oleh-oleh itu, sampai di tempatnya cari toilet dulu, cari toilet, muntah dulu gitu. Pokoknya perjalanannya mau jauh mau dekat tuh pasti muntah. Setiap naik kendaraan itu. Nah jadi singkat cerita nih sudah pulang nih, sudah balik ke Samarinda, terus akhirnya gak pernah lagi kan perjalanan jauh, cuman ya dari rumah ke sekolah naik kendaraan motor aja. Iya. Nah itu nggak pernah lagi naik kendaraan. Nah akhirnya pada saat masuk ke masa kuliah, nah saya kan kuliahnya itu di luar pulau Kalimantan. Di mana tuh? Nah dulu di Jawa, saya kuliahnya di Jawa di kota Bogor. Oh di Bogor, di universitas apa? Di IPB Bogor. Oh, Institut Pertanian Bogor. Tuh, di Institut Pertanian Bogor itu masuk yang diplomanya sih, bukan yang di S1. Jadi diploma itu daerahnya di daerah mana Malabar situ, di daerah Malabar. Cilibende. Daerah Cilibende, baru ingat nama jalannya tuh. Iya, terus Nah, jadi yang lucunya gitu kan. apa tuh? Yang lucunya di kota Bogor itu dikenal juga selain sebagai kota hujan, juga dikenal sebagai kota 1000 angkot. Oh, jadi banyak angkot. Iya, jadi kemana-mana di Bogor tuh kalau bagi orang yang nggak punya kendaraan, apalagi kalau perantau gitu kan nggak punya motor tuh, nggak bawa motor lah ceritanya kan. Iya. Nah itu pasti kemana-mananya pakai angkot. Nama angkotnya itu macam-macam tuh nomornya kan, mulai dari 01, 02, 03 sampai 0 berapa itu lupa dulu, sampai 08 ada kayaknya. Nah jadi setiap kemana-mana di kampus tuh kita kan pakai angkot. Nah saya sudah mulai berpikir tuh kan, karena saya ini nggak kuat jalan kendaraan mobil lah gitu kan. Iya. Nah gimana nih kalau seandainya tiba-tiba muntahan di jalan. Nah akhirnya setiap ke kampus itu, pada saat awal-awal saya jalan kaki tuh, karena kan dari kosan ke kampus itu kalau kita jalan kaki kurang lebih, kalau jalannya biasa aja tuh setengah jam. Itu jalan kaki lah setengah jam. Jadi keseringan kalau ya bangunnya pagi terus nggak buru-buru gitu, jalan kaki ke kampusnya. Jadi santai lah gitu kan. Nah ada masa dimana kita itu kan nggak jalan kaki berangkat, pasti kan adalah momen-momennya terlambat, hampir sudah waktunya masuk kuliah gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kan harus naik angkot. Nah pasti naik angkot itu yang saya rasakan pertama sama itu. Apalagi kalau angkot kan beda sama mobil ya, duduknya kan miring tuh. Nah duduknya miring, otomatis mual nih, mual. Jadi yang langkah-langkah pertama yang saya lakukan itu, saya selalu bawa minyak kayu putih. Oh, bawa minyak kayu putih. Pertama ditahan dulu kan, kalau seandainya mulai bergejolak perut, nah mulai tuh minyak kayu putih dituangkan ke jari gitu kan, terus digosok-gosokkan ke hidung. Nah, sambil nahan-nahan juga. Intinya gimana caranya biar nggak muntah. Tapi pada akhirnya nggak muntah. Pada akhirnya nggak muntah, karena lebih kenahan malu sih kalau sampai muntah kan gak lucu nih. Masa dari kosan aja ke kampus kan muntah. Iya. Jadi itu dilakukan berulang-ulang terus sampai akhirnya rasa muntah yang biasanya mual-mual di perut itu, karena kebiasaan mungkin ya, nggak perhatikan juga sih ibaratnya itu kapan hilangnya perasaan mual itu. Tapi akhirnya
yang pakai minyak kayu putih tuh udah nggak lagi, Jadi udah nggak pakai minyak kayu putih lagi. nggak pakai minyak kayu putih lagi. Jadi ya tetap dibawa sih, tapi nggak pernah dipakai lagi lah akhir-akhirnya gitu. Nah, jadi itu mulai ke jalan apa? Ke jarak yang jauh, mulai agak jauh dari kampus, misalkan ada praktikum di kampus yang jauhnya gitu kan, yang S1-nya. Nah, itu kan perjalanannya hampir sejam tuh. Nah, itu alhamdulillahnya tuh nggak pernah muntah lagi. Berarti sudah terbiasa ya? Sudah terbiasa kayaknya. Jadi dia kayak model apa ya? Ternyata muntah itu atau sifat atau apa perasaan mual kendaraan itu ternyata bisa hilang. Iya. Pikirkan kalau sudah orang punya apa kebiasaan muntah kan, muntah atau mabuk kendaraan lah, itu biasanya susah gitu ininya kan, hilangnya kan. Nah, kalau saya pikir-pikir sekarang tuh mungkin dulu kenapa saya bisa apa menahan supaya nggak muntah itu lebih kepada supaya nggak malu sih gitu. Karena kan di angkutan umum ya, di angkutan umum yang jelas kita nggak kenal orang-orangnya gitu kan, Jaraknya dekat-dekat jaraknya juga dekat-dekat duduknya. juga, dan intensitasnya atau apa dilakukannya itu sering setiap hari gitu. Pada saat memang kita harus pakai kendaraan ataupun kemana-mana gitu, ya harus pakai kendaraan umum itu. Jadi mau nggak mau ditahan, dan anehnya tuh nggak pernah muntah sama sekali pun. Satu kali pun tuh nggak pernah muntah. Makanya sempat khawatir tuh kan, karena pengalamannya tuh kan kurang enak tuh waktu yang tadi, yang studi banding tadi. Setelah studi banding tuh nggak pernah lagi kita apa pakai kendaraan kemana-mana, tuh cuman pakai motor aja di di rumah ke sekolah dulu kan. Iya. Nah, pakai kendaraan lagi tuh waktu ke kampus, ke sekolah ini, ke kuliah itu. Jadi ya itu baru mulai mau pakai kendaraan lagi kan, mulai ini khawatir gitu kan, gimana nih kalau muntah-muntah gitu kan. Nah, ternyata enggak gitu. Ternyata enggak muntah juga, enggak muntah lagi lah gitu. Nah, akhirnya saya berkesimpulan sebenarnya kalau kita punya suatu kekurangan gitu kan, atau kebiasaan yang mungkin ya bukan dibilang kurang bagus sih, tapi yang bisa menghambat lah gitu kan, menghambat kita, itu ternyata bisa dirubah. Kebiasaan itu bisa dirubah dengan alasan apapun yang bisa menguatkan diri kita gitu. Jadi sebenarnya orang tuh mungkin beda-beda dia ininya apa, pikirannya supaya kebiasaan yang dia rasa menghambat itu mau dia hilangkan, alasannya atau motivasinya tuh bisa beda-beda. Bisa karena mungkin tadi kalau di kasus saya kan itu takut malu gitu sama orang gitu kan. Terus karena setiap hari mau tidak mau harus melakukan aktivitas itu, dalam hal ini kan naik kendaraan gitu kan, mau nggak mau gimana nih kalau setiap hari naik kendaraan, kalau muntah terus kan Malu. ya malu tuh tadi, terus ya repot juga kan. Terus muntahnya harus di mana juga, masa harus nyetop angkot, pinggir-pinggir dulu. Nah, jadi ya lebih ke apa, mindsetnya pada saat itu kita nahan nih supaya nggak muntah nih, gimana, sudah persiapan gitu ya tadi, pakai minyak kayu putih, terus ditahan gitu kan, pikiran itu di sugestinya atau kita coba memikirkan hal yang lain gitu, sehingga ya mungkin untuk hal-hal yang lainnya juga bisa nih teman-teman, misalkan punya kebiasaan juga yang mungkin ada hambatan di kehidupan gitu kan, dicoba aja mencari motivasinya ataupun apa nih pemicunya supaya bisa dirubah menjadi yang lebih bagus atau lebih enak gitu kan, sehingga hal itu bisa terjadi gitu. Nah, mungkin itu sih cerita kali ini dari saya tentang pengalaman mabuk kendaraan gitu kan, bahwa ternyata yang mungkin pada saat pertama-pertama itu kita selalu ada kendala di naik kendaraan,
pada akhirnya ternyata itu bisa berubah. Jadi syukur alhamdulillah lah sampai saat ini juga nggak ada pernah merasa lagi kalau naik kendaraan mual-mual.